Oke, teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini, tanggal 5 Juli 2021, saya akan melakukan analisa untuk IHSG, marketnya, dan juga untuk saham, teman-teman ya. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi hati-hati kalau ada yang menawarkan titip dana trading. Lebih baik trading sendiri, lebih puas seperti itu ya. Kemudian juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake group, cloning itu sedang marak, harus berhati-hati. Kalau orang-orang lama udah tahu, kalau orang-orang baru banyak yang mengira saya terima titip dana trading seperti itu. Bahkan teman saya ya, teman lama aja juga sempat mengira itu saya seperti itu. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel saya yang mengatasnamakan saya, Surya, ataupun MS Trade. Baik teman-teman. Oke, saya mulai dulu untuk analisa kali ini adalah dengan analisa IHSG. IHSG tutup di 6005,609, turunnya 17,399 atau 0,28%, teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lihat IHSG hari ini high-nya adalah high-nya lower dari yang kemarin dan low-nya juga lower dari yang kemarin. Jadi secara sinyal udah jelek ya teman-teman. Secara sinyal jelek. Jadi ini garis yang saya tarik ini adalah sebenarnya kemarin perkiraan resistennya kemarin teman-teman ya. Jadi perkiraan resisten kemarin di kisaran 6021 tidak mampu, hanya dites saja ke atas. Kemudian untuk supportnya itu kemarin kan kemarin ada di sekitar berapa nih? Bentar, saya ambil low-nya kemarin. Itu di sekitar 6000 berapa ini? Bentar. Oh, belum ya, belum. Low-nya kemarin belum ya. Cuman hari ini tadi dia sempat ke retracement 38 nih di kisaran, ya, teman-teman saya nggak bisa lihat ininya, toolsnya. Jadi low-nya hari ini sempat di 38 retracement atau di kisaran 5, ini nggak jelas sekali ya, sekitar 6 ribuan lah ya. Saya sampaikan seperti itu aja, sekitar 6 ribuan. Jadi untuk kondisinya ya sebenarnya hari ini ya, istilahnya dia naik sampai mendekati retracement 23, turunnya sampai 38 ya. Agak-agak nanggung seperti itu. Oke teman-teman, anyway, apapun yang akan terjadi terhadap IHSG itu saya tidak trading IHSG, saya cuma sekilas saja. Dan saya masih berkonsentrasi pada saham-saham saya, teman-teman, yang pernah saya analisa sebelumnya. Dan beberapa ternyata memberikan sinyal yang bagus sekali, teman-teman, dan as predicted, sesuai yang kita prediksi kemarin dengan menggunakan chart sebelumnya. Jadi memang bagusnya seperti itu kalau kita fokus terhadap barang yang sedang kita tradingkan, itu kemungkinan berhasilnya adalah tinggi ya teman-teman. Contohnya ini yang pertama adalah PRDA. Ya, ini adalah PRDA adalah yang saya analisa kemarin teman-teman. Di analisa saya kemarin saya sebutkan bahwa untuk PRDA ini ada satu price channel seperti ini ya. Terus kemudian PRDA itu kemarin dia adalah testing resistannya beberapa kali dites. Ya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 6 kali ya sejak Mei itu dites 6 kali resistannya. Terus hari ini sebenarnya kemarin udah tes di resistan uptrend price channelnya di sekitar ini teman-teman, di sekitar 46, di sekitar ini ya, di sekitar 47. Hari ini kemarin dites namun turun kembali ke high-nya, high sebelumnya maksud saya. Terus hari ini mantul dari situ langsung tembus uptrend price channelnya teman-teman. Ini kayaknya udah 2 minggu lalu ya mulai saya analisa dan memang saya pantau karena
semua saham-saham yang kaitannya sama rumah sakit, sama klinik-klinik memang lagi bagus ya teman-teman ya. Ini terbukti juga di Prodia yang kemarin berhasil sebenarnya udah testing di resisten uptrend price channel, hari ini break seperti itu. Langsung ya. Tembus target pertama di 4.000, 5.000. Kemudian target kedua juga berhasil di tembusnya seperti itu. Menarik, Pak. Menarik. Besok saya akan cek ininya ya. Pantau terus ini barang. Kita lihat kalau kondisi sekarang seperti ini dia pergerakannya. Ada kemungkinan besok ya untuk support gunakan aja di 5.500. Kemudian koreksinya kemungkinan di berapa, Pak? Koreksinya simpel aja, kita tarik dari swing low ke swing high ya, teman-teman ya. Kita coba tarik perkiraan koreksinya, tapi sebenarnya menggunakan ini juga bisa ya, 5.560 atau supportnya yang hari ini sudah berhasil ditembus yang merupakan target dari hari ini. Oke, sebentar teman-teman, ini agak error OLT saya untuk narik Fibo-nya. Nah kan agak error, sebentar ya. Jadi untuk target supaya nggak bingung saya kasih warna biru aja. Nah, kalau menggunakan tren yang tadi, supportnya adalah di 5.560. Maka untuk besok yang bisa diperhatikan apabila menggunakan Fibo naik, maka support maksud saya itu ada di 23 retracement tuh di 5.425. Kemudian ada di 5.200. Saya nggak tahu besok seperti apa karena hari ini ya baru fresh breakout sepertinya ya. Fresh breakout cuman closingnya tidak di high-nya ya. Ini PRDA saya cek dulu. PRDA itu 5750. 575 limit high-nya di 5750. Terus ya kita lihat hari ini memang tidak berhasil tutup di 5750, tapi cukup banyak sebenarnya teman-teman yang hajar di ini di puncak ya. Cukup banyak yang hajar di puncak. Average-nya ada di 54 teman-teman, 5430. Jadi karena average-nya di 5430 itu which is itu kisarannya di retracement 23 teman-teman. Jadi ya kalau teman-teman yang besok mau antri, perhatikan bahwa average harganya itu ada di sini. Di 5425. Ya kalau mau antri-antri agak ini sih normalnya orang antri kan di retracement 50 teman-teman, di sini. Ini normalnya orang antri itu di sini. Ya, di sini. Tapi nggak tahu besok seperti apa. Kita hanya saat ini hanya pegang support resist dari Fibo ini. Besok adalah mesti harus dicek. Yang pasti kalau teman-teman tertarik dengan Prodia ini, catat aja support resistannya ya. Jadi supportnya gunakan aja yang di 5425, itu support pertama yaitu average harga hari ini, dan kemudian di 5200, dan kemudian retracement 50-nya ada di 5000. Perhatikan itu aja, 3 titik itu aja, perhatikan, catat, dan besok opening market pantau, langsung lari atau enggak. Kalau saya, pasti saya cek di tape rate-nya. Tape rate-nya biasanya sih pasti ada buangan, opening pasti ada buangan seperti itu. Opening pasti akan ada buangan dan teman-teman mesti ini ya, kalau saran saya sih jangan FOMO, antri aja, biasanya ada aja buangan. Jadi di situ kalau teman-teman sabar antri biasanya masih ada yang buang barang seperti itu. Oke teman-teman. Berikutnya adalah sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya adalah BNLI. BNLI itu kemarin tanggal berapa itu saya analisa juga. Di analisa bareng bank-bank teman-teman ya. Cuman memang waktu itu belum terdeteksi dengan jelas, mata kita secara ini belum melihatnya dengan jelas.
Kenapa? Ya karena masih keluaran dari scanner yang ya yang masih sangat lembut. Kenapa? Karena sinyalnya saya menggunakan sinyal yang sangat cepat. Jadi saya menggunakan turning MA3 itu sangat cepat. Tapi juga kemungkinan terjadi false-nya tinggi. Memang dari beberapa saham yang saya screen itu ada beberapa yang false, ada yang benar, false, ada yang benar, ada yang benar ya pergerakan seperti itu. Kalau ketemu yang salah ya segera cut aja, kayak Bukopin kemarin saya masuk dan salah kan, saya cut karena saya masuk multipolar juga. Ini di BNLI itu sekitar tanggal 30 ya kalau nggak salah ya. 30 atau berapa ya? 30 kayaknya. 30 itu berarti 3 hari yang lalu teman. 3 hari yang lalu ada sinyal turning MA3 dan 2 hari saja, perlu 2 hari saja langsung harganya naik seperti itu. Kita lihat dorongan volumenya gimana. Volumenya ya ada pas hari ini aja teman-teman. Langsung MACD-nya oke, momentumnya langsung oke. Tapi kalau MACD sama momentum saya nggak begitu ngelihat. Saya ngelihatnya hanya pergerakan aja. Oke, ini saya kasih asterisk untuk saya sendiri. PRDA, BNLI saya kasih asterisk, artinya besok saya akan memantau tape rate-nya. Kalau langsung kenceng sekali atau ada buangan kenceng kayak gitu untuk PRDA atau BNLI, saya akan cek buangannya tuh retail ataupun buangannya ya istilahnya buangan sebentar aja terus ada banyak yang makan kanan atau enggak. Kayak MLPT teman-teman. MLPT hari ini saya masuk dan saya hanya fast trade. Seperti yang teman-teman saya sering sampaikan kepada teman-teman ketika satu saham itu ARB berkali-kali, biasanya justru saya akan memantau kayak MLPT. MLPT terus kemudian kemarin BNBA ya teman-teman. MLPT ini nah seperti ini. Pada akhirnya MLPT turun, tetapi saya tadi sempat masuk dan sudah keluar. Memang fast trade aja teman-teman. Kalau saya keluar di 3925. Kita cek apakah MLPT sampai 3920. MLPT teman-teman ya. Iya, high-nya sempat di 3950, saya keluar MLPT tadi di 3920-an. Di 3920 teman-teman. Kita lihat di trade book-nya 3920. Nah, di sini di 3920 saya keluar. Ya, teman-teman. Jadi, keluarnya berdasarkan apa, Pak? Apakah candlestick atau apa? Enggak, saya bukan candlestick. Saya menggunakan tape rate. Jadi, ketika di 3920 mulai banyak volume di over yang numpuk gitu. Saya takut dia akan buang kiri tiba-tiba, makanya saya udah pasang di 3920 langsung selesai dan sudah turun lagi. Kalau besok gimana Pak? Karena saya tape reader, trader yang menggunakan tape read juga, saya masih akan memantau lagi. Pergerakan MLPT, ya karena saya percaya barang-barang yang seperti ini memang dia biasanya akan turun dulu. Ini sekaligus saya bahas di MLPT ya, BNLI saya selipkan dulu MLPT. Sekalian aja karena memang ini ya, ini juga. Nah ini di garis saya, di chart saya maksud saya. Di sini kan koreksinya ya, ini saya ambil tren dari bawah di sini ya, kemudian high di sini, koreksinya dia di sini. Apakah saya tertarik koreksi di situ? Enggak. Apalagi dia kan ARB kemarin di sini kan. Sampai di sini tertarik? Enggak. Karena masih ARB. Baru kemudian kemarin kan habis naik kenceng nih saya nggak sempat. Nggak sempat ya. Lagi sibuk lah. Baru hari ini ada di low, saya langsung masuk terus saya buang di 39. Kalau besok gimana? Apakah saya antri di sini? Kalau ngelihat bentuk candle saat ini, shooting star, maka saya besok tidak antri di 35.30. Saya akan antri di bawah saja. Nah, kalau misalkan 38 dia tersentuh di 3000, kalau secara Fibo kebiasaannya, maka kenaikannya minimal sampai di sini. Apakah itu pasti? Tidak. Ya secara Fibo kebiasaan seperti itu, tapi kalau teman-teman menganggap pasti, berarti teman-teman sudah mengatur di sini mindsetnya bahwa dia akan ke situ. Itu salah. Jadi yang benar adalah teman-teman mesti ngelihat tape rate-nya.
Kalau ada buangan di kisaran 4.000-an, besok misalkan gitu lepas, itulah kalau teman-teman trading berdasarkan candle ataupun tape rate-nya. Jadi tidak membangun mindset bahwa ini akan ke situ enggak, tapi melihat dari tape rate dan candle-nya. Itu adalah untuk saham ketiga yang saya analisa, yaitu MLPT. Oke, berikutnya adalah SAME, teman-teman. SAME saham lama, bukan saham baru. Jadi kalau teman-teman yang ngikutin channel saya dari lama udah tahu ini termasuk saham langganan. Kemarin SAME boleh dibilang membosankan, ya, konsolidasi biasa ya, konsolidasi membosankan. Tapi saya masuk, kenapa? Ya karena SAME sendiri kan ada news mau right issue. Nah, saya belum sempat detail saya tuh sibuk teman-teman. Saya belum membaca detailnya tentang SAME, tentang right issue-nya. Tapi saya melihat berdasarkan tape rate aja, kemarin masuk, ya berapa hari yang lalu masuk ya pas itu, coba cek. Kan dia ada rencana right issue kan. Nah, jadi saya itu berdasarkan peta support resist yang saya ambil dengan menggunakan Fibo, dan ini saya kantongin datanya. Terus besok saya cek kalau ini ada gerakan ke kanan, ada makan ke kanan, makan ke over, makan, saya ngambil. Dan hari ini 2 akun saya ada SAME, yang satu saya ada sudah keluar, yang satu masih saya hold. Itu untuk SAME. Jadi untuk SAME kemarin koreksinya dia sampai 38 saja, terus tembus ke 100-nya di 690. Hari ini high-nya, tapi ini high-nya SAME ini bukan yang tertinggi, karena kalau kita bawa ke weekly seperti ini, teman-teman, kita coba bawa ke mainly. Oh, ini apakah high-nya? Kebetulan di OLT saya nggak bisa ngelihat sepanjang lebih dari ini, lebih dari yang bisa saya lihat saat ini, lebih dari 2013. Kalau teman-teman ada yang bisa ngelihat lebih panjang, silahkan berikan komen. Ini kalau di data saya sampai sini. Kalau misalkan benar cuma sampai 725, berarti SAME saat ini all time high. Sekali lagi teman-teman ya, saya nggak bisa ngelihat data lebih dari 2013, silahkan berikan komentar apabila Anda bisa melihat. Kalau misalkan dia all time high, ini bagus. Ini bagus. Jadi pergerakan dia saat ini lebih tinggi dari kemarin. Saya anggap seperti itu aja ya teman-teman. Saya belum sempat ngecek ke yang lain. Saya itu orangnya simpel teman-teman, nggak mau dibebani yang ribet-ribet. Oke teman-teman, kalau dengan kondisi sekarang untuk SAME, kira-kira targetnya di berapa? Kalau dia bener all time high, targetnya ya jauh. Kalau misalkan teman-teman mau ngelihat targetnya di berapa, oke. Saya akan coba bersihkan dulu. Saya akan coba tarik Fibo-nya, teman-teman. Bentar ya, sabar ya. Coba tarik Fibo-nya. Ini saya kesulitan untuk menarik Fibo karena kursornya nggak kelihatan, teman-teman. Kursornya nggak kelihatan. Entah ini settingan apa ya. Kursornya saya nggak bisa lihat. Nah kan, saya nggak bisa lihat kursornya ini. Oke, saya iniin aja. Saya betulin dulu teman-temannya. Nah, kalau di sini terlihat SAME itu target pertama di 742, hampir kecapai teman-teman. 742 di 161, 161 retracement, hampir kecapai ya. Terus kemudian ada di 826. Ya, oke aja sih. Masih ada barang, lanjutkan aja, mau kemana juga saya ikutin. Tapi kalau mulai ada pelemahan, saya akan jual teman-teman. Jadi ada yang nanya, Pak masih pegang agro, masih pegang multipolar yang kemarin-kemarin. Agro saya udah jual sebagian besar. Multipolar kemarin udah jual sebagian. Tapi masuk lagi gitu loh. Jadi saya itu adalah trader yang menggunakan Fibo teman-teman. Artinya apa? Kalau saham itu turun dalam, terbentuk swing high ke swing low, saya akan cari. Kalau dia mulai terbentuk swing low dan dia mulai turning, saya akan cari
turning, saya akan masuk berdasarkan sinyal saya, dan saya akan ketika turun itu saya akan mencari resistannya di berapa. Seperti itu. Kalau dia naik, saya ketinggalan pun nggak takut. Saya akan cari dengan menggunakan Fibo untuk cari di mana saya akan masuk. Seperti itu. Oke, saya bahas di multipolar ya. Saham ke-5. Oke teman-teman, as predicted yang saya sampaikan kemarin untuk multipolar seperti ini. Jadi di multipolar di bahasan saya sebelumnya adalah dari swing low sekitar harga di 440 sampai di 810 saya sudah sampaikan bahwa untuk multipolar terkoreksi di sini retracement di sini di retracement 23 ya. Kemudian di retracement 38 dan sedikit overshoot ke sini. Padahal saya ngarepnya antrinya di 50, teman-teman. Padahal saya ngarepnya antrinya di 50. Tetapi kalau kita antri, sebaiknya jangan antri terus ditinggal. Ya, sesekali dilihat. Kalau secara candlestick yang terbentuk adalah terjadi hammer, terjadi apa ya istilahnya? Bayarnya ternyata lebih kuat di area-area itu. Berarti ini barang tidak diberi harga murah. Nggak ada yang mau jual murah, bahkan rebutan. Nah, kalau seperti itu mengakibatkan dari saham ini dia tidak sampai menyentuh di 50 retracement, dia kembali lagi ke atas, bahkan mau tembus high-nya. Walaupun kemudian dia turun dan dia pullback atau testing, retest di 670. Dan itu dites berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa mengidentifikasi support di 670, di 38 retracement, ini area support 6 hari disentuhnya di situ. Dan hari ini untuk multipolar bermain cantik. Jadi dia dari 670 ke 724. Dari support 670 ke 724. Kalau istilahnya orang main basket itu dari lempar dari satu ring ke ring yang lain. Coast to coast seperti itu ya. Support to resistance. Seperti itu. Jadi untuk multipolar jelas untuk resistan besok ada di 725 teman-teman ya. Support di mana Pak? Ya support gunakan MA boleh di 695 ataupun low-nya hari ini boleh di 680. Tapi kalau mau menggunakan titik amannya adalah di 670. Itu adalah support berdasarkan Fibonacci. Volumenya gimana? Nah, sayangnya volumenya hari ini tidak cukup besar. Tapi ya ini sudah cukup menggembirakan. Kalau volumenya tidak cukup besar ya kemungkinan besok dia hanya bermain di resist aja. Secara momentumnya sebenarnya melemah karena dia kondisinya adalah break after apa ya istilahnya? Dia istirahat after dia naik. Jadi setelah naik itu dia koreksi istirahat di retracement 38. Namun hari ini udah testing di 23 resistan dengan volume yang kurang kuat ya. Kalau besok volumenya kenceng ya oke sekali. Tapi anyway ini barang saya masih sangat suka untuk multipolar ini teman-teman ya. Itu saham kelima yang saya analisa. Oke teman-teman, berikutnya adalah TBIG. Yang mau saya sampaikan adalah teman-teman tuh mesti fokus. Fokus pada barang. Nggak usah cari di grup lain. Bener. Anda akan kehabisan waktu kalau sekedar mengikuti grup lain yang mana banyak cicat-cicat seperti itu. Anda tidak akan jadi trader mandiri kalau Anda tidak bisa fokus seperti itu. Fokus itulah yang bisa membuat sinar matahari itu membakar kertas. Karena difokuskan, kalau nggak difokuskan juga nggak akan bisa. Jadi nggak usah punya banyak saham, cukup 10 aja di watchlist. Cukup punya 10 aja seperti ini. Ini punya saya 10 lebih ya, 20 nih banyak banget pilihannya. Dan fokuslah di situ. Percayalah, seperti yang saya posting di ini tadi, di Telegram saya, bahwa ada banyak sekali output dari scanner hari ini dan kalau bisa kita punya tim, kita bisa kelola semua. Tapi karena nggak bisa, paling-paling hanya bisa 3, maksimal 5 saham yang bisa dibeli.
Jadi TBIG adalah saham lama yang pergerakannya sebenarnya udah terdeteksi dari sebelumnya, teman-teman ya. Jadi inilah istilahnya anugerah bagi yang bisa fokus di sini. Ini pergerakannya saya masih menggunakan tren lama, teman-teman. Saya masih menggunakan tren lama dari swing high di sini ya ke swing low di sini, teman-teman. Saya tarik turunnya, koreksinya, terus kemudian dia nyampe target pertama di sini 3180, dan di dalam setelah dia mencapai target ini dia ada satu konsolidasi yang bentuknya mirip dengan simetrik menurut saya, atau istilahnya apa ini kayak triangle sih sebenarnya. Ini sebenarnya adalah fase-fasenya istirahatnya satu saham setelah break itu seperti itu. Dan ini bagus. Hari ini mencoba untuk naik di 3440. 3440 apakah high-nya? Ini high-nya, teman-teman. Nah, 3440. Untuk target berikutnya Pak, berapa? Target berikutnya adalah di 3725. Supportnya boleh digunakan di 3180 yang paling banyak lah, seperti itu aja. Ini barang pergerakannya masih sangat bagus. Teman-teman kalau masuk ya pas dia konsolidasi after apa ya istilahnya, di mendekati mau inilah, ini kan arahnya dia membentuk di sini kan dia membentuk higher low, teman-teman. Jadi ketika mendekati puncak ini terus pelan-pelan menipis, kecenderungannya kan karena dia ascending triangle, maka kecenderungan sudah high. Usahakan teman-teman belinya di area support ini. Itu untuk TBIG. TUWR berikutnya adalah juga saham lama, teman-teman, yang udah saya analisa sampai loose. Saya coret-coret seperti ini ya. Sampai saya coret-coret seperti ini. Untuk TUWR ini support dia masih ada di sini, teman-teman. Oke, sebentar, saya keganggu dengan tampilan ini. Ada di 1230. Supportnya ada di 1230. Resistan jelas. Resistannya ada di 1325. 1325. Nanti kalau dia udah tembus naik, nanti akan saya bahas lagi. Saya akan lihat, saya akan belikan ininya, resistannya dan targetnya. ASA, teman-teman. ASA ini yang saya dengar-dengar, saya baca-baca dari YouTube juga. YouTube-nya konten kreator yang lain. Ini diuntungkan dengan kondisi saat ini, teman-teman ya. Ini antar aja dan juga bukan rental mobil ya, tapi apa ya istilahnya, jual mobil yang itu ya, yang second lah itu. Kan ada tuh. Kalau dulu kan ini rent a car. Sekarang mobil yang X-Rent itu kan dijual kayaknya ya. Yang e-bit itu ya, electronic bit atau apa itu. Saya pernah dengar di penjelasan corporate action-nya seperti itu. Dari corporate-nya maksud saya, bukan corporate action seperti ini. Ini pergerakannya masih bagus. Ya usahakan kalau teman-teman beli di support, kemudian kalau di resistan mau trading silahkan, tapi ini modelnya dia masih sideways. Jadi kalau untuk trading aja saat ini seperti itu. Untuk support ada di 2280, resistan gunakan aja yang area atas dari kotak ini. Oke, teman-teman, berikutnya adalah baca, teman-teman. Bank Capital Indonesia. Ini sebenarnya berapa kali udah berapa kali udah saya pantau di area sini, teman-teman. Di area sini ini sebenarnya kemarin kan udah saya pantau nih hampir breakout, tapi ternyata besoknya turun. Ya wajar, karena ini barang pasti masih banyak yang pegang di sini dan ini akan menjadi supplier. Mensuplai demand yang ada. Jadi kalau dia mau kenceng ya supply di atasnya ini harus pelan-pelan dikikis dulu. Dan ini kondisi di bawah ini masih berat. Kalau dia mau naik masih banyak lawan. Jelas sekali, nah teman-teman. Tapi kondisi seperti ini, pergerakan yang seperti hari ini mulai ada turning MA di MA3, turning harga di atas MA3, 5, dan
dan 20 ini bagus, mesti dipantau terus ya. Untuk resistan cari aja yang paling dekat nih di MA2. Resistan candlenya ada di 430, kemudian 448. Supportnya ya jelas di 3400-an, 390. Oke, kemudian ini ya teman-teman, banyak sebenarnya yang masuk sinyal hari ini teman-teman, bener-bener banyak. Aces juga sebenarnya saya lihat tuh kemarin tuh, ini barang udah turun dalam. Apakah kalau naik ini ada potensi naik? Nah untuk Aces ini teman-teman ya, ini saya lihat kan dia masih di dasar, cuman teman-teman mesti berhati-hati model-model yang seperti ini. Artinya apa? Artinya ya ini pernah tinggi terus turun, berarti masih banyak kemungkinan masih banyak yang pegang dan dia siap mengguyur atau keluar. Saat ini untuk Aces dia support ada di 1370 karena dia adalah resistan yang berhasil ditembus tadi. Tadi sudah berhasil ditembus jadi menjadi support. Di sini 1380 supportnya, resistannya besok jelas di 1460. Tapi mesti waspada teman-teman ya, karena di atas ini masih banyak. Sebelumnya kan ada banyak nih di sini. Ini dimungkinkan ini kalau dia naik orang akan keluar dulu. Kalau yang harganya masih BEP aja gitu. Harganya BEP pas lagi ketemu BEP udah keluar dulu aja. Jadi memang saham-saham yang habis naik terus turun dalam pasti akan ada guyuran. Kalau yang belum cut loss akan instingnya adalah akan mengamankan modalnya dulu. Oke, saya catat dulu biar saya tidak ini ya teman-teman. Aces saya kasih asterisk di tempat saya. Kemudian BABP kayaknya teman-teman ya. Ya BABP ini dipantau aja. BABP ini dipantau aja karena dia kan habis naik terus dia koreksi. Nah, dia koreksi. Saya masih ada sebagian. Dia koreksinya udah sampai di 50 retracement dan udah turning. Berapa hari ini? 4 hari. Jadi di sini supportnya dia ada di 267, resistannya ada di 311. Dipantau aja. Ini ada kemungkinan dia naik. Tapi mesti dicek tape readingnya kalau saya. Jadi tidak langsung dibeli. Saya masih ada barangnya. Lumayan kalau misalkan besok mau manggung lagi. Oke, tetapi mesti harus dicek tape readingnya. Saya nggak bisa bilang harus masuk ya teman-teman. Oke, tadi ASA sudah. Oke teman-teman, kemudian ada Inco. Nah, Inco ini yang saya bilang kemarin, ini adalah saham metal yang secara chart dia masih paling bagus. Cuman Inco saat ini, teman-teman, Inco saat ini dia harus keluar dari area orange ini supaya bagus. Dia harus keluar dari area orange itu. Untuk support dia di 4480. Resistannya sebentar saya cek dia resistannya dia sudah tembus resistan di 4690 sehingga 4690 sebagai support karena harganya nyentuh di 4740. Resistan ada di 5050 teman-teman. Ini adalah saham metal yang pergerakannya paling bagus. Saya kasih tanda dulu. Nah, kemudian juga yang tadi bagus juga dilihat di scanner adalah RALS. Nah, RALS ini bukan bagus ya, maksud saya perhatikan. Ada pergerakan, saya perhatikan ini. Saya kurang begitu tertarik, tapi masuk scanner dan dia ini ya istilahnya dia sudah cukup lama konsolidasi di area sini. Kita lihat dulu apakah dia berhasil menembus di 707. RALS. Oke teman-teman, ini 4 saham yang saya sampaikan. Saya mau sampaikan ini 4 saham ini adalah dia tembus MA 200-nya, yaitu BNLI, IPCC, IPCM, KF. Ya, saya satukan aja ya. KF. Ya kan tembus MA 200-nya, KF, INAF sama juga ya. INAF juga sama ya. IRA
IRA masih di atas, AGI masih di atas. AGI kemarin saya trading tapi udah keluar. Kemudian IPCC ya, dia ada resisten tapi gagal. IPCM. Nah, IPCM lebih menarik ya, IPCM lebih menarik. Oke teman-teman, itu aja yang saya coba sampaikan saat ini. Banyak sekali sebenarnya yang bagus. Cuma apa saya analisa, apa saya keluarkan semua kan tidak mungkin seperti itu. Banyak banget yang benar. Saya tadi ngelihat scanner itu banyak banget yang keluar dan bisa keteteran kalau dipegang semua. Ya silakan teman-teman pilih aja mana yang paling menarik seperti itu dan fokuskan aja sama saham-saham yang teman-teman bisa. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.